Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Bapak Ibu para sederek jemaah pengawasan komplek Majelis Dakwah Muhammadiyah Panahan, sedaya ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kita badhe melaksanakan wawasan kitab Kaifa Nurabbi Auladana, cara didik anak. Halaman 44 di bawah judul At-Tahdhiru minal Muharramat, peringatan seko perkara-perkara kang terlarang. Mugi halaman 44 nomere tinggal bagi kula waca nomor 6. Qala al-mu'allif, ketika penulis kitab niki Syekh Muhammad bin Jamil Zain, sadisan halakan nomor 6, ta'widul awladi as-sidqa qawlan wa amalan bi an la nahdibu alaihim walau mazihina wa idza wa'adna fal nuwaffi bi wa'dina wa fil hadisi ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Rawal Bukhari wa Muslim. Panjenengan penulis terangkan ta'widul aulad as-sidqa. Si nomor 6 ini kita orang tua hendaknya membiasakan anak-anak kita as-sidqa, jujur utawa temenan ucapane lan amalan. Jujur apane ucapane lan uga amalan sidq. As-sidqu munajjin, kata pepatah bahasa Arab. As-sidqu munajjin, jujur itu menyelamatkan. Jujur itu menyelamatkan. As-sidqu diddu al-kadhibu. Tembung as-sidqu jujur kuwe duweni lawan kata kosok bali, kosok balen. Yaitu al-kadhibu, goroh. Jadi as-sidqu lawan kata dari al-kadhibu, goroh. Kadang-kadang kita perlu memahami sesuatu kata bisa paham nganggo lawan kata, nganggo lawan sidik. As-sidqu jujur, temenan. Apa sih lawan katanya? Al-kadhibu, goroh. Al-kadhibu, goroh.
amanat gue sing maknane berlawanan karo khianat. Jenenge memahami kata melalui kata lain yang menjadi lawannya. Amanat, maka amanat siapa ya? Pokoknya lawannya khianat. Oh iya, tapi ada pemahaman. Taat siapa? Taat itu lawannya maksiat. Tahu ada maksiat apa sih maksiat? Maksiat itu sesuatu yang berlawanan dengan taat. Yaitu maksiat, sesuatu yang berlawanan dengan taat, namanya maksiat. Namun gampang dia ngasih makan maksiat, sebab tangan maksiat itu ada nontonnya baik. Maksiat itu misalnya dengan Ramadan tidak puasa, ya maksiat sebenarnya. Bisa kalau puasa, Ramadan yang seharusnya puasa dia nggak puasa, itu maksiat. Bahkan lebih kesana lagi, krungu komat, masjidnya cedek, ya sholat nang omah. Maksiat. Iya, laki-laki, kaum laki-laki. Sebab dikumandangkannya adzan dan kemudian iqamah dan didirikannya masjid itu untuk diramaikan dengan kegiatan ibadah, dan ibadahnya antara lain sholat berjamaah. Begitu. Jangan dianggap bahwa maksiat itu masih mau bebek, mau wayang, mau orkes. Bukan. Meninggalkan sesuatu yang meninggalkan ketaatan, yaitu namanya maksiat. Maksiat yang suci, jenenge bakhil, kebakhilan itu kemaksiatan. Kemaksiatannya dia ingkang sedih-sedih. Gitu. Ya, kata asik itu butuh dilatih, dibiasakan. Bocah-bocah kita, lari-lari kita jujur ing dalam ucapan, lan jujur juga ing dalam amalan jujur sih. Ya sing temenan. Jadi melakukan suci pegawaian sing temenan, sportif dan penuh tanggung jawab, itu namanya as-sidqu fil amal. Lare kita niki umpami wonten lare jumlah 100, sing jenenge lare itu lare tahulah SMP, SMA. Nah, SD mungkin ya masih terlalu belum bisa dijadikan ukuran. SMP, SMA yang sudah tahlil balik, yang sudah kena kewajiban sholat, 100 anak dikumpulkan, diwajibkan, diancam sholat jamaah, ambil cara dipaksa, dikumpulkan, digiring, diancam, diberi sanksi kalau sampai tidak melaksanakan sholat berjamaah. Atas pesantren lah ya, atas pondok-pondok, ini bukan yang syarat atas itu, giring, paksa, diancam dan dihukum kalau tidak melakukan sholat jamaah. Maka terjadilah 50 atau taruhlah ini guys, ada 10 anak yang istiqomah, nggak pernah di soft kedua, selalu di soft pertama. 10. Yang 10 lagi kadang-kadang di soft pertama, kadang-kadang di soft kedua, atau kadang-kadang di soft ketiga. Begitu. Terus 10 lagi nyaris nggak pernah di soft pertama. Dikelarin ya, di 10 lagi enggak, selalu belakang soft pertama kosong, tetap nih jorok-jorokan. Nah, nggak pernah berada di soft terdepan. Paling dia itu
kalau terpaksa mengkategorikan soft kedua atau soft ketiga. Lah 50 yang belakang, 50 lagi yang separuh nyaris selalu berada di soft terbelakang. Ya, dah gue sih mau kasih istimewa gue soft terakhir diisi itu sekitar 10 anak. Gak pernah gak masuk. Ini gue udah rasa nyontok nak sing berapa perlu sepentingan pengikut. Ada 10 sampai 20 anak itu gak pernah gak masuk. Udah mau tekannya urung komat. Dari komat wis nang masjid, diri paksa sih. Diri tekanan masjid, komat. Imam wis Allah Akbar, wis maca Fatihah, wis suratan can dapat duha. Lalu suratan apa? Duha. Tetep dulu melu tak dibaca juga wis nang garis. Udah masuk barisan. Tetep dulu. Janji imam urung rukuk, dewek urung takbiratul ihram. Tapi sih korek gak. Ini mana nggak? Sunnah pasal mana? Kapan sih? Untuk nanti saya gede. Jadi ming melu rukuk ini bisa dianggap lebih sertangan. Ini fikih dulu, pelajaran fikih terus dulu. Nah itu anak-anak. Ini yang kelompok belakang-belakang. As-sidqu fil amal, kebenaran dalam amalannya masih rendah sekali. Dalam hal beramal ibadah belum punya tanggal jawab. Ya dereng gadah tanggal jawab. Jangankan sholat sunnah, jangankan sholat sunnah, sholat yang wajib itu saja yang sudah itu kalau lengah ustadznya, musyrifnya lengah, maka dia akan sholat di kamar. Kalau bisa, ya cuma laporan. Kalau tanya sudah sholat di mana kamar? Kenapa? Ya sholatnya hilang, dia hilang. Jadi akhirnya sholat kamar. Kalau bisa, dia tidak akan melakukan sholat. Kalau bisa nggak ketahuan, itu mati. Nabi Muhammad berapa hari yang lalu puasa, masa. Nah kok mentukar sepatu padang? Orang bisa dulu apa? Mentukar sepatu padang ibunya sih baru. Coba. Sepatu padang ceria banget. Orang nggak apa-apa sepatu padang. Metunya orang nggak apa-apa. Mesti ada isisan. Nah ini namanya al-kadhibu fil amal, goroh nang amalan puasa. Boten namung tingkat SLP, tingkat SMA ditengarai juga begitu. Jadi asidku fil amal juga angel. Fil qaul wal amal niki butuhaken ketelatosan ingkang luar biasa saking pihak keluarga. Mula anak sing batin jombian dia kayak gue di si cilik ya. Membiasakan anak-anak untuk berkata jujur dan untuk berbuat yang jujur sportif. Sholat ya benar-benar sholat. Sholat itu zuhur patokanan. Dan contoh nyata zuhur asal pinggir orang ustad ya Saudiya pintu kanan ya pandai salam kata Nabi salam dulu terus kanan kadang-kadang nomor kanan kata kancane kok bertak benar atau bukan kayak orang itu semua ya kayak kowe ora jadi sudah sedap karena apa di soft terbelakang itu komunitas dari
Jadi sefrekuensi gitu. Dikatakan sefrekuensi ini soft belakang. Satu frekuensi. Ya Mas Eri. Yang asyiddu fil amal itu berada di soft depan. Luar biasa mereka, tanpa diperintah mereka sudah mengambil soft depan. Sholat sunnah baik itu qobliyah ataupun tahiyatul masjid atau syukrul wudu, gak berhenti sholat sebelum dikomati. Malah sih saking semangat kayak gitu. Orang mandek di sholat sunat sebelumnya komat. Luar biasa. Lari ini pasti sanawiyah kelas 1 atau kelas 2. Biasanya kayak gini terus sampai besar mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ternoda dalam hal asyiddu fil amal. Nah kita caranya pripun melatih membiasakan kejujuran pada anak adalah bi an la nakdzibu alaihim, dengan cara kita tidak bohong kepada mereka walau mazihin senajan mengguyon. Kita nggak bohong kepada mereka, kepada anak-anak, walaupun bohong yang kita anggap guyon, sendau gurau mazihin dalam keadaan guyonan. Guyonan ini jenengan lari-lari ke rumah gorok. Macam-macam lah. Gorok ini guyon, jadi gorok tenang. Enggak ada istilah gorok menang. Apa bakul lah ya tetap orang baik. Bakul orang gorok sih ya. Bakul jujur ya jujur. Pak, yun duite, mengapa? Anu mau, yun duite, 20 bayar tuh, tunggu sa, usah 20.000. Bapak orang nyekal, semuanya dengan orang nyekal ya wong duite naksak, ini kan guyon. Bapak orang nyekal, jangan orang pengen apa? Ya wong bocah sih goroi duwe ngerti bapaknya gorong bener-bener ini beda ngesaki duit ngesaki pembayaran senang apalah ya. Bapak kan bocah jaduk krono ngerti bapak kayak kagungan niki normalnya kan ya lare-lare nyuwun teng kita niku ngerti lamun kita duit oh gedakas nampak bayaran tersisa apa menang kamu tuh tempat yang duitnya untuk biaya semua orang yang sama mereka banget bapak orang nyetor duit benar orang nyetor duit kok kena duitnya nangsat ini mazihin namanya pak guyonan dong tak orang aku kan semua orang yang penting orang nyetor duit duit aku naik duit guyonan nanti dibalik jangan-jangan malah disekat style menari putranya bapak kayak dunga ganti kelambi jadi di limpe daerah limpe rokok sikat kafe kamu bukan lu jadi bapak udah duit bapak takut bukunan di mana bapak jadi ngapain bapak udah duit orang ngerti ya, warna-warna ini di serat match anak-anak. Ini contoh guyonan ya. Sebisa mungkin jangan bohong kepada anak. Wa idza wa'adnahum lan semongso kita janjeni maring anak fal muwaffi bi wa'dina mongko
Tetapi tepatilah janji kita maring anak kita itu. Fal nuwaffi biwahdina, tetepono, tepatilah janji kita. Karena dalam hadis disebutkan ayatul munafik salasun, tengere wong munafik kita dulu idza haddasa kadzaba, nek cerita goro, wa idza wa'ada akhlafa, nek janji berjanji, wa idza tumina khana, nek tipi-tipi amanat khianat. Dalam riwayat lain ditambahkan satu lagi ayatul munafik apa? Tandanya munafik apa? Sing siji ida tasoma fajaro, ida tasoma ya tasoma nek rudon padu fajaro melampaui batas. Nanti akan lihat fajir. Melampaui batas. Nah, kegentingan kalian kita ngomong, kita janji aja jadi kayak orang munafik. Ngomong-ngomong gorok, janji benjani seperti itu. Ini ditekankan ke dalam pendidikan anak. Rawal Bukhari wa Muslim. Terus contoh-contoh itu aturakan kula nggih berusaha meminimalisir goroh nggih. Gorohe wong Islam gue apa jenenge? Terangsang terpicu ya terdorong nek pas nyekel corongan. Dan iki kados kula gampang bae goroh. Kalau tentang masalah makna, gawe contoh bagi para guru, termasuk para yang sepan, itu gawe contoh ngarang. Kemudian kita berusaha gawe contoh sing orang ngarang. Contohnya itu bau asidku fil amal. Kita contohkan lari-lari budak yang tentang madrasah. Panggilan, mereka pengen telepon orang kok jauh ngomong ya. Kersani dia tentang madrasah masjid, nanti ada sekitar 10 anak yang selalu berada di soft terdepan. Tapi di banyak lagi yang selalu berada di soft terbelakang. Sing akhir yang tengah-tengah lah ya bisa masuk kelompok tengah-tengah. Kadang dia apik, kadang dia elek, mudan. Nah gak semangat berusaha nek aku semangat ya katut kancane nanti. Itu contoh sebelum aturakan temenan lari bulan itu putra putri jenengan berarti ini ya puasa enjoy saja keluar dari warung makan Padang. Bahkan kita disini menunjukkan kan kayak warung Padangnya gitu. Sebulan demi kayak warung Padang kayak itu pas kono aja bahagia banget berduduk pencot pas ustaz kan nggak mungkin masuk ke warung kan itu jadi merasa nyaman anak-anak dan mereka jelas bukan anak-anak asli pribumi pertanahan. Jadi merasa nyaman, nggak ada yang kenal. Yang kenal kepada mereka hanya ustadz dan ustadzahnya saja. Teman nggak masalah. Lari-lari, solidaritas dan toleransinya sesama teman sangat kuat. Apalagi yang sefrekuensi. Yang beda frekuensi saja sudah dijamin tidak akan berkuat, tidak akan berkicau.
Mereka menggunakan jurus silent tip apa ya Pak? Jurus diam 1000 bahasa. Tidak akan mungkin bercerita kepada orang lain, walaupun melihat perut dan lain-lain, tidak akan cerita kepada orang lain. Ini gejala-gejala pada anak-anak. Boleh juga jangan boleh aturi ya, mari kesal. Jangan terlalu memuji-muji anak. Malam-malam anak makan mari tangga di tengah. Anakku jangan puasa untuk. Misalnya ada yang sing biasa bae lah. Ya, seperti itu sih. Melu sahur, melu buka. Melu buka, melu sahur lan ketone puasa. Nang jaba wawalah. Biasa saja, jangan terlalu merasa wah aku puasa untuk mesti tanggane main ceprok sama ngerti ya. Tanggane main ceprok. Omongan anakku ya beda. Anaknya jujur dari orang tuanya. Ada anak yang jujur kepada orang tua. Kayak Pak Bu, pembina maruna kami, makna puasa, marun. Satu itu. Yang kedua, asyidqu fil amal. Nah masa puasa kurangilah kegiatan-kegiatan anak-anak itu, terutama anak-anak kita, kurangi kegiatan-kegiatan yang memforsir energi, yang menghabiskan tenaga. Tuh. Atas nama olahraga bal-balan gajah. Bal-balan. Ya mungkin metode anak-anak. Kong kana bocah kana, bal-balan kana di latihan nang puasa nang karanggur misalnya. Ini sikira pas ora sebab apa? Kopok. Pari. Kopok pari lapangannya, jadi orang kopok jalan hanya sebelah selatan paling kali. Ini kalau benar sumber dia bro. Bal-balan sama mungkin ya. Jangan apa? Kemana? Begitu istirahatnya orang nanti di tengah melingkar membuat halakot. Metu kabeh aqua atau apa, metu kabeh jeruk, metu kabeh. Kuwi tesih rasa dari mana? Begitu orang atau istirahat, ya begitu. Mereka punya modus dengan olahraga, kemudian mereka ternyata tidak puasa atau membatalkan diri puasa. Dong satu tim, satu rombongan, kalau 1-2 orang tidak ikut makan ya rasanya iya ya, solidar sebenarnya. Itu contoh betapa asyidqu fil amal sulit sekali bagi kita dan terutama anak-anak kita. Beliau yang perlu orang salah sama bal-balan, bal-balan jod wae. Orang kamu bal-balan ini memang bisa jaga kene. Tanah bal-balan orang itu bakris. Napa ini jod kono muake. Bal-balan tuh bakris bal-balan apa sum. Pamane niku nggih. Iki contohnya Ki Sandi, bosok kilo bal-balan naring orang dhuwur. Cetak lapangan kono. Nonton lapangan kok kulit jeruk kalau bilang isi apa? Ini anak coba bal-balan nenek. Jadi buka bersama nenek apa? Ya buka bersama jam nasar sih. Buka bersama di jam sebelum maghrib. Yaitulah anak. Bulan penjenengan terlalu pitados dan melare, makanya jangan-jangan menjadi korban penipuan sama anak. Intinya dileburi tentang larekan jenengan. Sabian nomor 7 Allah nut'ima ajanat ngama tadi at nama yulimu Allah nut'ima auladana
al-malal haroma. Supaya kita tidak memberi makan, supaya kita tidak memberi makan anak-anak kita dengan makanan yang haram. Jadi biasakan dan menjadi sebuah dosa tidak memberi makan anak-anak kita dengan makanan-makanan yang haram. Kariswati warriba wasariqati wa minha al-hissu wa huwa sababun li saqaihim wa tamarrudihim wa isyanihim. Sing dicontohna mriki panganan haram riswah. Kar riswati contohnya kayata suapan riswah, makanan yang dihasilkan dari suapan, suap menyuap. Warriba lan sing terjadi saka riba. Wasariqati lan saka nyolong, pencurian. Wa minha lan termasuk jenis pencurian, nah ini berita sarikoh, termasuk jenis sarikoh, jenis nyolong, al-hissu, lembu, menipu harta orang lain. Wa huwa sababun li syaqaihim, lan kiye aweh mangan nganggo barang haram marang anak-anak dadi suwijining sebab di syaqaihim kanggo kecelakaane anak-anak. Wa tamarrudi lan kanggo kehancuran anak-anak. Wa isyanihim lan kanggo kemaksiatane anak-anak. Aja ngempani anak bojo di bawah keluarga, ya jangan dikasih makan keluarga dengan makanan yang haram. Makanan haram yang sifatnya zatiyah, memang aslinya haram, kita mungkin mudah menghindari. Ya. Masuk kita misalnya yang secara zatiyah itu daging asu, ya ora, kita mudah sekali untuk menghindari itu daging babi atau bangkai, itu kan berarti ya memang sudah disebutkan sebagai haram. Kita sudah enggak lah ya, khamr misalnya secara zatiah sudah haram, maka kita enggak mengkonsumsi. Tapi yang haramnya sababiyah karena sebab, ini yang sulit dihindari. Sulit dihindari karena gede jaraknya, mantan gede dan jaraknya. Jadi contohnya riswah, uang suapan, ya berubah dikit lah, uang matur nuwun, duit tanda terima kasih yang diberikan di depan. Ya, matur nuwun niku nek wujud matur nuwun barang niku kudune sewise. Niki lah sebagai tanda terima kasih, udah selesai kamu tuh tanda terima kasih itu masih bisa diterima sebagai bentuk matur nuwun.
Lo matur nuwun nang arep kerja biru, wis tanda terima kasihnya diberikan lebih dahulu. Riswah, betapa sulitnya. Dalil haramnya adalah ar-rasi wal murtasi finnar. Riwayat sanadnya malah menyebutkan riswahnya itu adalah haram. Ar-rasi wal murtasi, wong sing nyogok lan sing disogok pada padanan neraka. Maka hukum riswahnya, hukum uangnya juga termasuk haram. Riswah istilahnya suapan, uang administrasi, uang apa namanya berizin, uang matur nuwun, uang tahu sama tahu, TST, tahu sama tahu, uang pengertian, nanti uang ya, itu kan bagian sekarang riswah. Yang repot guru, wali kelas dan kepala sekolah di dunia pendidikan sering mendapat persenjataan parcel bingkisan sering mendapatkan bingkisan dari wali murid. Ini bagian sekarang riswah. Guru itu sudah dibayar oleh lembaga, oleh yayasan. Jelas tugasnya ya terus semua murid adalah bagian dari tanggung jawabnya. Nah, ketika seorang wali memberikan bingkisan kepada guru, kepada wali kelas, kepada kepala sekolah, maka hukumnya adalah riswah. Karena hati guru itu yang akan condong dari keadilan, artinya meninggalkan keadilan, karena mengingat kayak bapaknya tukang apek, bapaknya tukang apek. Kalau ibu datang bapak atau ibu wali murid tegel-tegel itu, waktu membuka rapat wali kelas misalnya disesati amplop jerone. Ya tentu saja kita yang punya sekolah marah-marah pada pertemuan Tuhan, maka siapapun guru, siapapun wali kelas atau siapapun pekerja yang berada di dalam madrasah nggak boleh menerima pemberian yang nggak jelas kayak gitu, larang. Apalagi kepala sekolahku bingkisan suka warung kaya bingkisan kepala sekolah apa ini Pak? Bingkisan suka warung sate, ya sate dia kepala sekolah. Kepala sekolah sama murid kudune niku ya aja dengan terus diwehi iki kancaku ana 100. Jadi duit kabeh nek kowe arep sedekah aja maring aku biasa bisa sedekah maring kowe malah kudune kayak gue. Karena ingat ini berbau riswah. Seandainya kepala sekolah atau wali kelas kemarin itu tentang bakul buah, bakul buku, bakul apa maning datang memberi hadiah atas nama hadiah. Hari-hari kayak gini nih, hari menjelang ya hari Ramadan menjelang Syawal. Ini trik dari apa trik dagang. Tentu saja ada hadiah yang betul-betul hadiah sebagai kemitraan, saling memberi. Tentu ada ya hadiah-hadiah yang bukan riswah. Riba, ya riba.
Umpan dengan pisau yang apa? Jangan dikasih anak-anak dengan makanan dari hasil riswah dan hasil riba, wassariqah, dan dari hasil pencurian. Termasuk pencurian adalah al-ghissu, mudhaf ghaibo, curang, licik. Ghissu itu bermakna dari hasil kecurangan, lebo, terus main apa kantor-kantor itu. Maka korupsi adalah bagian dari mencuri. Harta yang diambil dari korupsi itu adalah pencurian, as-sarqah, harta haram. Dan yang belum bayar sekolah, kita gue si penerima, ya, si penerima ini yang udah dibuat lembaga pendidikan itu tidak tahu menahu dari mana uang itu. Jadi kita udah ada kaidah ya, kalau udah di tangan kedua maka harta itu bisa netral lagi hukumnya. Jadi itu contohnya bayar sekolah, larene sebutakan jangan duit kantor, gampang kok dibusak angkane, nolek, dikurangi. Nah itu kan korupsi. Belum nanti sekolahnya itu melakukan harta yang haram, nggak tahu, sekolah itu nggak tahu, dan itu sudah berada atau melalui tangan kedua, jadi sudah berubah menjadi netral lagi. Tapi ini kan anak bujur itu pasti dianggap masih satu. Orang tua memberi makan pada anaknya dengan harta yang haram, jadi bisa merusak kejiwaan dan juga fisik anak tersebut. Hanya masalah tadi, seandainya itu TPPU tidak pencucian uang, duit korupsi, terus jika bantu bangun masjid-masjid, dan itu pripun termasuk pencurian apa sebenarnya? Masalahnya masjid-masjid ya terima kasih sekali dong, pamannya sih ngawet, tapi apa? Gubernur, itu padahal itu kan orang korupsi lah. Artinya tentang pidana kan kenging itu termasuk haram apa itu termasuk tangan kedua apa kalon Pengurus panitia pembangunan, termasuk pengurus lembaga-lembaga, ketika menerima sumbangan, dan itu orang muslim lah yang mulia, pengurus takmiran, pengurus pembangunan Islam, ketika ada orang memberi dan itu jelas orang Islam, terima saja tanpa bertanya. Itu nasihat dari para ulama, terima saja tanpa bertanya. Kita dikasih nyolong ya, korupsi ya, jangan. Maka udah aman, itu sudah masuk ke pihak, menjadi pihak kedua, aman sudah. Masalahnya itu ditelusuri itu duit duitmu nang misalkan jadi itu urusan masalah. Tapi pada saat menerima ini ketakmiran atau kepengurusan tidak tahu uang dari mana, itu adabnya seperti itu. Jadi dan terima saja bahwa itu adalah uang halal karena kita tidak tahu. Caranya seperti itu. Adapun nanti ketika ditelusuri dan terbongkar, wis terlanjur dipasang, maka insya Allah udahlah jadilah itu. Nanti yang akan mengembalikan tentu dia, bukan masjid dan bukan pengurus yang mengembalikan barang tersebut.
Tapi aja wari-wari nampani, kowe gelem nampani iki panas. Nggih, Pak. Nang wakaf ning terus terang bae iki duit riba. Ya, tinggo wakaf mesti zuhud. Niki duit terus terang duit riba. Ora sedikit sih, anane ya 50 juta. 50 juta. Ya, para ulama sudah memberikan rambu-rambu bolehnya uang riba diambil dari kantor riba adalah ketika satu, untuk menyelamatkan jangan sampai uang riba ini dimanfaatkan oleh para pegawai kantor riba. Kalau tidak diambil akan diambil oleh mereka. Yang halal haram masuk. Kalau haram jangan ngomongin berarti halalnya dari musik. Satu itu menyelamatkan uang itu tidak dipakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, kembalikan uang riba ini ke pabrik, ke masyarakat. Yaitu tibakna dari aspalan, tibakna dari kali pengaliran, diambil manfaatnya oleh seluruh orang. Karena riba itu sebenarnya kayaknya kumpulan dari uang haram banyak orang. Jadi kembalikan ke pabrik. Apa istilahnya ditentu pabrik apa sebenarnya? Kembalikan ke masyarakat umum. Pasar misalnya silakan. Satukan pasar dan dengan niat tidak mengharapkan pahala dari Allah sebagai pahala sedekah. Tidak mengharapkan pahala sedekah dari riba tersebut. Dan memang Allah diparingi urusan Allah, tapi memberikan uang riba tidak dengan niat mengharapkan pahala riba, pahala sedekah. Jadi nek bangun masjid butuh riba, ini pengurusnya orang ngerti mau banyak sakit. Ya, terima kasih jazakumullah. Asal jasa. Dapat diganjar Gusti Allah. Doanya. Doa kita adalah pahala. Tapi masalah doa kita oleh Allah akan digunakan dan orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah seperti yang kita minta itu wewenangnya Gusti Allah. Tapi kita mendoakan jazakumullah ahsanul jazaa itu sudah berpahala bagi kita. Jadi gampang banget lah. Rasa kita kayak mau ketemu koruptor bro. Apa duit sebenarnya tak konan aja, dia duit korupsi yang butuh. Ini namanya mencari kesulitan bagi diri sendiri. Rasa kulitannya. Bukan kapan tapi curiga. Hilangkan kecurigaan. Ijtanibu katsiran minal dhanni inna ba'dal dhanni ismun, kan genah-genah berat be ngomongna ayo we ijtanibu katsiran minal dhanni. Doi berbanyak prasangka jelek. Jauhilah banyak berprasangka jelek. Karena apa? Inna ba'dal dhanni ismun, karena sebagian dari prasangka itu dosa atau menimbulkan madharat. Jadi menutup mata teman, ya orang tidak menutup mata, tapi kita melihatkan dia orang Islam ya udah. Monggo. Tanya Pak Ustaz, misalkan saya sebagai pendengar radio ya, terus di antara itu ada suatu tema atau masalah atau tentang kita ngasih saran, terus orang-orang yang sering bertanya itu terus pada waktu menjelang lebaran itu dikasih hadiah, itu termasuk Islam atau bukan? Terima kasih. Kepikiran orang buatan ini tak ibu-ibu kayaknya orang pikiran ya. Misalnya ada seorang pengurus siaran radio, lah, biasa menyampaikan siaran-siaran dapat menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ini mendapatkan hadiah dari orang. Nah, itu kira-kira ada unsur
suap menyuap apa enggak. Kalau itu memang hadiah karena merasa senang terhadap siaran yang Anda lakukan, terus dia memberikan hadiah, ya benar-benar saja, sah-sah saja hadiah. Karena hadiah itu diberikan kepada sebagai bentuk rasa senang, sebagai bentuk rasa senang, itu hadiah, dan diberikan kepada orang-orang yang bukan penerima sedekah, bukan penerima sedekah. Bukan itu hadiah miline kayak banyu merata atau malah enggak, itu hadiah. Dan yang sedekah kan mantur mengisor, kayak banyu mantur itu sedekah ke bawah. Hadiah itu sifatnya setara atau naik. Kulo kali dengan menghadiahi lurah kuwi jempolan jan jempol. Mulane dijujuki bidang ambon, efek kasih tering dhuwur. Hadiah ning jenengan anu lan niat apa arang-arang urusan kantor, urusan pajak, urusan apa ora, beres kabeh wis urusan gue. Dan jenengan dijujuki bidang se-efek bae hadiah itu jenengan. Bukan karena punya kepentingan administratif, bukan. Itu hadiah loh. Sebenarnya hadiah itu bisa dirasakan. Kira aku hadiah apa dia aku apa riswah, bisa dirasakan. Jadi ketakmiran masjid ini memberikan hadiah-hadiah kepada yang terlibat mendukung ketakmiran ini. Nah itu namanya hadiah, bukan riswah sama sekali, karena tidak mengharapkan keuntungan pribadi, bukan. Atasan ke bawah memberikan parcel-parcel oleh sini sebenarnya bingkisan lah, parcel lebaran dan sebagainya. Ya banyak yang bukan riswah, hadiah itu. Pak Ustaz, tapi memang ini saking tema ini museum udah anu ngaji tapi kenapa gede udah cengkak ini. Terus pintu neraka otan, pintu surga otan terangkan itu. Jadi pintu surga itu wolu, pintu neraka itu pintu. Dan itu kan kita menggambarkan, kita membayangkan bahwa neraka itu kayak surga itu wonten penjaga, wonten bangunan tinggal atau sebuah pagar yang kuat yang terkunci, tidak bisa semua orang masuk. Nah, tapi kan bab lain, kan sisi lain, itu wonten bahwa kita itu beda. Semua melalui sirot. Sirot itu sekitarnya pun apa di bawah ini pun seperti kawat neraka jahanam, neraka itu begitu amal orang bisa nyabrangkan itu kecemplung. Dan itu berarti neraka itu seperti kawah apa seperti kubangan sing luas konten apine. Nah, itu sendiri mau sepertinya seperti nangro pagar apa nangro bangunan anak kuncinya kayak gitu. Nah, itu kopi purga ini. Nah, tadi kepikiran ya terjadi. Jadi masalah liburan itu ya tidak memuaskan barangkali. Bicara tentang pintu surga dan pintu neraka nggih nyata. Sing kula jawab sing jenenge lawang kuwi ya lawang dalam arti secara lugas bahasa lawang kuwi lawang. Jadi diartikan pintu-pintu surga ya betul-betul pintu surga, pintu neraka ya betul-betul pintu neraka.
ketika bicara tentang surga dan neraka, itu suatu materi, suatu makhluk yang betul-betul ada. Lapang ya teman-teman, lapang. Beda kalau pintu rezeki sih kayak apa ya? Itu bukan makna lugas tapi makna kias. Pintu rezeki. Jadi seperti itu harus dipahami seperti mizan timbangan yang ada di akhirat besok itu timbangan dalam arti makna lugas, makna aslinya seperti itu secara harfiah. Timbangan ya timbangan, sampai dijelaskan dalam hadis timbangan gue dudu pirban, dudu dacin, dudu bebekan. Timbangan apa? Timbangan yang mempunyai 2 daun timbangan. Ya, contoh sinangnya 2 daun timbangan ya sinang pegadaian apa namanya? Toko emas. 2 daun timbangan. Nah, berat sebelahnya kelihatan sekali jumlah kanan kiri kanan mama tabulat itu namanya makna lugas, makna harfiah. Oh nanti itu lah lajeng hubungannya karo sirat atau dengan nama lain jisrun, jim shin de ron, jadi jisrun niku sirat penyeberangan. Sirat itu dipasang di atas neraka jahanam dari tepi sebelah sini sampai memanjang di tepi sebelah sana. Kecil, lembut, dan tajam seperti pedang. Tajam, lembut, iya. Dan gue besaring antara kemarin singar hukum surga disaring nganggo sirat niki. Jadi siapa saja yang bisa melewati sirat tersebut, maka orang ini berarti tidak masuk neraka. Nah proses verbalnya teologis mau nang sidang-sidang ya, kowe hukum neraka, kowe hukum surga misalnya gitu. Maka dikelompokkan menjadi 2 kelompok, ashabul yamin dan ashabus shimal. Itu kelompok besar. Tapi itu kan belum langsung dimasukkan ke dalam surga atau ke dalam neraka. Baru di kelompok-kelompok hasilnya ini apa namanya istilah ketepannya gini, ataupun pelaksanaan hukuman apa jenenge eksekusinya ya Pak. Eksekusinya itu belum. Ini baru sidang penetapan hukum yang akan dijalankan oleh orang itu. Nah, untuk masuk ke surga itu memang ada satu acara ini harus dilewati oleh semua manusia atau semua makhluk yang terkena perintah ibadah baik manusia maupun jin, lewat yang namanya jisrun. Setiap orang yang beriman negaranya berang, petang dekat. Ada sifat dari jisrun ini, kecuali tempat penyeberangan itu lembut sekali dan tajam sekali. Di situ disebutkan orang mukmin pasti membawa cahaya di depan kakinya, membawa cahaya obor, gawan nur, gawa cahaya. Itu salah satu sifatnya. Sehingga ada yang cahayanya seperti matahari, terang benderang. Nah ini nanti sejalan dengan kecepatan orang itu ketika menyeberang juga seperti kilat. Sadar. Nggak ada penghalang sama sekali, nggak ada kesulitan. Tingkat kesulitannya 0. Karena cahaya yang dibawa, obor yang dibawa itu seperti matahari. Kecepatannya bagaikan kilat. Sadar tekan. Artinya sudah lewat. Ini para nabi, para rasul. Tingkat di bawahnya ya sesuai dengan tingkatan amal solihnya. Sampai orang mukmin yang
cahayanya cuma seperti apa, lilin atau kunang, cara mengajar kunang. Naruh jempol sikile. Ning sing jenengane cahaya senajan kaya lilin, kayak cahaya ini atau cahaya kunang, tetap bisa madani. Sehingga dheweke buat gentawelan. Masih ditambah dari bawah ukuran neraka jahanam ya. Sebutnya hadis itu neraka jahanam. Nyamber kalalip itu gretel sing anak gancungnya galak berduri. Durinya seperti duri pohon, kita dia namanya sat apa jenengan. Tapi itu seperti gancung, kayak pancing. Bung gretel sekali sambar nyambar. Orang mau pisah terus nyambar. Dan itu mudahnya wonten tiyang ingkang mukmin wis gambar itu banget duraku dimukot bentawelan. Ucul tangane sikile dicemakake. Terus berawal munggah maning, napa maning ucul sikile tangane dicemakake, ucul tangane sikile dicemakake. Sampai dengan susah payahnya dia menyeberang. Ini termasuk orang yang beruntung karena tidak mengalami siksa neraka. Ya, siksaannya itu tadi kepanasan kalau kesulitan. Maka nanti akan ada pertanyaan, tidak ada manusia yang tidak mengalami siksa. Ada kalimat itu Pak. Tidak ada manusia yang tidak mengalami siksa, walaupun dia dipastikan masuk surga. Nah, maksud mengalami siksa gini tuh, melewati sirat utawa cisrun, wak niku sing dadi siksaan. Ini siksanya misalnya uap panas tok berat, uap sedang banget. Uap panas dari api jahanam itu sebentar sekali. Itu yang disebut tidak ada manusia yang tak mengalami siksa neraka. Orang ketemu uap ketok niku sama. Nah, kadang-kadang sisi ini pancen ini proses untuk masuk surga harus melalui acara penyaringannya lewat cisrun. Maka orang yang masuk kecemplung di cisrun, muncul sekarang kompotannya tiba kesambar kalalip, maka dia masuk neraka. Mungkin yang masuk neraka nanti akan terbagi menjadi dua. Sa'umum abadan fiha khalidina fiha abadan, atau terselamatkan. Yang abadan pastilah mereka orang yang ketika mati sudah dalam keadaan kafir matinya, dalam keadaan kafir dengan berbagai sebab. Tapi namanya istilah puncaknya adalah kafir. Kafir karena musyrik, kafir karena juhud, kafir karena ini dan itu. Tapi sebutannya kafir, maka ini khalidina fiha abadan. Nah, ada pun orang-orang Islam, orang mukmin yang masuk neraka karena mereka adalah mukmin usah, mukminun usatun, orang mukmin yang bermaksiat dan kemaksiatannya terlalu banyak sampai tidak mendapatkan ampunan dari Allah, tidak mendapatkan syafaat dan lainnya. Jadi harus tercebur ke dalam neraka melalui sirat. Itu sih saya dulu aturankan mengatakan. Apa setelah lolos dari sirat masih ada penghalang lagi? Ada. Nah, itu yang penghalang terakhir yang namanya kontoroh, ini aturan pos terakhir yang harus dilewati, kontoroh, yaitu kisas dengan sesama makhluk. Ya kita hewan misalnya, itu kisas yang bersifat fisik atau apa. Kalau hewan-hewan bulan itu dengan kan saking biasanya kok dosa maring titik, dosa maring ender, maksudnya gawe dosa dengan sebab ayam, kambing,
kucing, lembu tukulan lanang, gawe dosa kok. Lah gimana tidak? Bongkok bisa jadi sapu. Dia kata bongkok bisa jadi sapu, kepuki terus cepet naik sapu, nanti ajur semua nanti kena menyapu bongkoknya lembut nanti. Tukulan-larang. Kisas, ingatlah itu kisas. Di sana pembalasan yang sepadan yang setara. Kisas yang terakhir di kontak. Nah, itu dengan kuncinya kalau Apa? pintunya masih dikelompokkan lagi menurut Ye, kontennya pintu surga dan juga pintu neraka ini setahu saya. Kalau bukan apa dalile itu untuk menunjukkan tingkatan kehormatan, tingkatan kemuliaan, tingkatan jenis-jenis amalan. Kayak orang puasa itu pintu masuknya spesial namanya royan. Bakun amalan bakun sorry banget ada pintunya sendiri, tidak boleh masuk pintu royan. Nah kecuali kalau bakul gue mau ahli puasa dan ini melalui pintu royan. Jadi bakul pegawai tani lewat pintu royan, iya karena amalan puasanya itu yang menyebabkan dia boleh masuk ke pintu yang sangat istimewa namanya royan, pintu surga. Jadi itu doakan katanya itu kelas-kelas istimewa, kelas-kelas spesial, penghargaan dan reward atau apresiasi dari Allah Ta'ala kepada calon-calon penduduk surga. Bahkan ada yang masuklah kalian dari pintu mana saja yang kalian kehendaki. Dan ini namanya apresiasi yang sangat tinggi kepada hamba-hambanya. Jadi anak-anak pintu, gue sangat pas bulan ini untuk memberikan penghargaan dan pengistimewaan. Padahal semua penduduk surga istimewa, enggak. Kemudian dibagi pintu-pintu sing istimewa masing-masing punya keistimewaan. Wallahu a'lam bishawab. Urusan surga adalah urusan surga termasuk urusan akhirat. Urusan akhirat termasuk urusan ghaib, termasuk perkara ghaib. Maka kita percaya ketika memang ada berita dari Quran maupun dari hadis. Karena ini perkara ghaib, kita mempercayainya sebatas informasi pemberitaan saking nas-nas Quran lan nas-nas hadis ingkang sahih. Otak kita di stop untuk melakukan pembayangan sendiri. Bayang-bayang. Jadi otak kita yang suka berimajinasi dan suka berhayal, stop, berhentilah. Ketika mengimani perkara ghaib, berhenti pada apa? Pada informasi Quran dan hadis. Dan betapa kita mereka anggo akal diberi kesempatan besar untuk ikut berpartisipasi membayang-bayangkan surga dan neraka, maka terjadinya adalah seperti yang dipahami oleh kelompok ini. Surga dan neraka ada besok. Surga dan neraka pasti ada besok. Jawabannya gitu. Jadi situ orang urung. Dewe hadis ngomong lagi
Ianya sumpah hari ibu, jadi dia nggak mau menerima bahwa sekarang sudah ada surga dan neraka. Surga dan neraka sudah dicipta besok. Nggak mau marah sudah, tapi besok. Ketika saatnya dicipta. Ini kalau orang yang saya lakukan ini, pembicaranya ini sudah meninggal dunia. Kalau sampai tidak bertobat sebelum meninggal dunia, Masya Allah, seperti apa? Subhanallah, seperti apa? Penduduknya banyak di Jawa bagian Kebumen. Surga belum ada sekarang, kata dia, Ustaz dia. Nah, ini kan namanya mansan fil Islami, sebuah sunatan yang menurut dia adalah sunatan hasanatan, menurut kita atau menurut saya tidak sunatan sayyatan. 1.000 bahkan 100.000 bahkan 1.000.000 pengikutnya bermadhab seperti itu, maka akan menjadi dosanya. Sejalan dengan kalau pemahaman itu berkembang terus, maka dosanya akan dia ikut selamanya. Mansan fil Islami sunnatan sayyi'atan. Panjenengan boten nyadari mungkin ulama akidah nanti kayu. Dan lawannya adalah lawan yang tahu dalil. Ketika bertemu dengan dalil maka dia menggunakan jurus gunung hindari, semak belukar hindari. Jadi hindari gunung dan semak belukar. Nek nabrak gunung kan benjut, nek nabrak semak belukar babak belur kan. Semak belukar itu akan duri-durinya, akan luka. Maka dia nggak mau berurusan dengan orang yang berdalil. Karena apa? Dalilnya rasio, yang dipakai rasio. Maka hadis yang dipakai cuma Bukhari Muslim, yang lain-lain tidak. Maka ini juga masuk inkarus sunnah, kelompok inkarus sunnah. Penggemarnya termasuk dengan berkali, karena radionya aktif banget. Radio Bumen, radio apa namanya, Purwangi, kencang banget. Tapi dalam masalah tidak jelas kalau sam di tindakan akidah dia sudah keluar dari akidah yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mugi-mugi semangat, mugi-mugi yang kita kaji mengenai pemahaman pencerahan yang tambah pengetahuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.